Salam para pembelajar sekalian. Ini adalah salah satu segmen pada modul ke-9 tentang erosi dan sedimentasi pada mata kuliah GD 502, Sains Geospasial Pesisir dan Laut. Pada segmen ini saya akan menyampaikan hubungan antara proses pesisir, khususnya yang didominasi oleh pasut, dengan perpindahan sedimen. Mari kita bayangkan kita punya data pengukuran tinggi muka air yang selalu berubah karena pasut. Ya. Maka kita bisa mengidentifikasi beberapa kejadian. Yang pertama ini adalah air tinggi atau high water. Kemudian di sini adalah air rendah atau low water. Dan ini proses yang terus-menerus terjadi. Ya. Air tinggi selalu diikuti oleh air rendah, dan air rendah kemudian diikuti oleh air tinggi. Ini adalah fase ketika air dari kedudukan yang tinggi, kedudukan yang rendah, artinya dia pergi meninggalkan pantai menuju ke laut. Nah, fase ini disebut fase surut, ya, atau ebb. Sebaliknya, ketika pasang menaik, ya, maka air akan datang mendekati pantai kita, datang dari laut. Nah, fase ini disebut sebagai fase flood atau pasang. Itu proses yang terus-menerus silih berganti. Ya. Ini adalah tinggi muka air seiring perubahan dengan waktu yang diakibatkan oleh pasut. Ya. Nah, akibat dari gerak yang demikian, maka kita bisa membuat hipotesis tentang kecepatan arus yang bekerja di situ. Ya. Maka pada saat air tinggi dan air rendah, kecepatan arus akan sangat kecil, ya sangat minimum, dan dia mencapai puncaknya kira-kira ketika di tengah-tengah waktu surut maupun pasang tentunya. Ya. Maka saya akan bisa mendapatkan profil kecepatan arus menurut waktu seperti ini. Ini adalah tide, kembali tadi ya. Nah, inilah yang kemudian terbangkitkan yang kita sebut sebagai arus. Ya. Nah, karena dibangkitkan oleh arus, maka kita sebut dia sebagai tidal current. Ya, dia ada maksimumnya di sini ya, di tengah-tengah sini kira-kira ya. Dan pada saat perpindahan arah di kedudukan air tinggi dan air rendah dia sangat minimum. Ya. Nah, akibat dari gerak arus ini, seperti Anda sudah kenal, akan terbangkitkanlah apa yang disebut sebagai kemampuan dia untuk memindahkan sedimen. Ya. Tapi dia tidak serta-merta akan terpindahkan pada saat dia sedang menaik, melainkan ada suatu ambang ya, satu ambang kecepatan arus tertentu yang memungkinkan perpindahan sedimen itu terjadi. Nah, disinilah ambangnya. Sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai kapasitasnya, ya, kapasitas dari pengangkutan itu, ya. Nah, akibat dari kapasitas itu, maka terjadilah naiknya konsentrasi sedimen. Ya. Konsentrasi sedimen naik dari tidak ada menjadi memuncak, itu ya, pada puncak kapasitas angkutnya, dan kemudian dia menurun. Ya, menurunnya tapi pelan-pelan. Ya, menurunnya pelan-pelan. Ya. Sebelum kesemuanya jatuh ke dasar perairan, sudah terjadi lagi transport yang berikutnya. Ya. Ya, dengan kata lain, maka konsentrasi sedimen yang ada di kolom air tidak pernah jatuh, karena selalu diikuti oleh, ini juga sama ya, selalu diikuti oleh proses berikutnya. Ya. Adalah jadi adalah C terhadap T, ini adalah U terhadap T.
Jadi demikianlah peristiwa-peristiwa yang berubah menurut waktu yang terjadi pada suatu wilayah pesisir yang didominasi oleh pasut. Ya, sedimen tidak pernah hilang, ya, maka Anda akan memahami bahwa pada wilayah-wilayah pantai yang demikian air selalu keruh karena kehadiran sedimen. Demikianlah segmen yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.